Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan sesi, mari kita merenung begini ya. Daud itu kata firman Tuhan, bisa memimpin bangsanya dengan tangan yang cakap dan hati yang tulus. Artinya dia punya integritas, juga punya kemampuan. Itu Daud ya. Tapi kalau, dan betul bangsa Israel itu jadi besar karena Daud, dibawa oleh Daud, dalam kepemimpinan Daud, kira-kira begitu. Tapi kalau kita baca firman, maka anak-anak Daud itu semua bermasalah. Ya. Anda lihat Amnon, dia perkosa adik tirinya namanya Tamar. Lalu kemudian kakaknya Tamar bernama Absalom, dia bunuh Amnon. Lalu kabur ke Gesur. Dan Daud nggak cari loh. Justru panglimanya yang usul bikin tim jemput ini anak pulang. Setelah dijemput pulang dari Gesur, ternyata Absalom jadi pemberontak. Ya, jadi intinya ya satu-satunya yang dianggap baik itu Salomo, dipersiapkan jadi raja. Salomo pun istrinya 750, gundiknya 700, gundiknya 300. Berarti berapa itu? 1000. Ya. Kapan tidurnya Salomo ini? Tapi begini, nggak usah kita bingung dengan itu. Tapi yang jadi pertanyaan begini. Kenapa Daud itu hebat di karir, tapi nggak hebat di anak-anak? Ini pertanyaannya. Jawabannya simpel. Karena Daud pada waktu kecil nggak pernah diurus oleh orang tuanya. Nah ini PR penting buat kita ya. Jadi Daud pada waktu kecil nggak pernah diurus oleh orang tuanya. Dia tinggal di Padang ya. Terus kemudian Samuel. Nah Samuel ini nabi yang hebat. Firman yang disampaikan dituruti oleh bangsa Israel, bahkan raja-raja harus minta petunjuknya. Ya. Tapi Anda lihat anak-anak Samuel semua jahat di mata Tuhan. Nah pertanyaannya begini, kenapa Samuel itu hebat di pelayanan tapi nggak hebat di anak-anak? Iya, karena Samuel pada waktu kecil juga nggak pernah diurus oleh papa mamanya, dititipkan di rumah Tuhan, di Imam Eli. Jadi saya berani berkata begini, anak hebat tidak lahir dari gereja, tidak lahir dari sekolahnya di mana, terus lesnya apa, terus titelnya apa, enggak. Tapi anak-anak hebat lahir dari papa dan mamanya. Boleh katakan amin? Ya, coba pegang jidatnya terus katakan begini, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru diawali. Ini penting ya, ayo kita belajar sekarang ya. Tapi beda sama Musa. Nah Musa, sekarang kita belajar dari Musa. Musa itu pada waktu kecil musim pembunuhan. Dan Musa terancam dibunuh. Pembunuhnya adalah Firaun. Dan Anda harus tahu pembunuh tersadis sekarang bukan Firaun lagi. Gadget. Nah, gadget sama narkoba itu sama ya. Nanti Anda kalau pengen undang satu pembicara, judulnya Detox Kecanduan Gadget. Saya punya teman, ya temannya Pak Yongki juga. Arman Pak, itu jagonya Pak ya. Narkoba sama gadget itu sama-sama bahaya. Kenapa? Narkoba masuknya lewat sini, ya gadget masuknya lewat sini. Tapi yang dirusak ini, PVC, otak depan. Dan kalau otak depan sudah rusak, biasanya nggak beda sama binatang, karena yang membedakan manusia sama binatang hanya otak depan gitu. Kira-kira begitu ya. Musa itu kecilnya dihanyutkan di kali, lalu kemudian ditemukan oleh putri Firaun, lalu diangkat jadi anak. Tapi kemudian Meriam muncul. Meriam berkata begini, boleh nggak aku carikan orang yang bisa menyusui dia? Oh boleh, langsung dikasih sama Meriam, bawa pulang. Terus kemudian setelah 13 tahun Musa baru diserahkan kepada putri Firaun, dididik di Mesir jadi anak putri Firaun ya. Rawan banget di umur 0 sampai 13. Itu jangan sampai di tangan orang lain anak-anakmu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas fase-fase ini ya. Sekarang belum bahas fase-fase ini ya. Fase ada 3 fase yang paling rawan, yaitu 0 sampai 5, terus 6 sampai 12, kemudian 13 sampai 25. Itu tersulit sampai nanti menemukan jodoh yang benar gitu, kira-kira begitu ya. Dan lebih dari itu harusnya kita melahirkan orang-orang yang lebih hebat dari kita, nggak boleh kayak kita.
Kalau anak kita hanya kayak kita berarti gagal. Secara prinsip anak-anak saya sudah lebih hebat dari saya, tapi pengalaman belum. Kenapa? Karena belum benturan-benturan banyak ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani satpam, kurang lebih 600 satpam dan muslim semua. Ketika saya berdiri di depan mereka, saya cuma ngomong begini, hari ini kita harus ambil keputusan besar, keputusan penting. Anak-anak kita nggak boleh, ya, rumahmu tidak boleh lagi melahirkan satpam. Anak satpam itu harusnya polisi, tentara, gitu ya, camat, gitu. Kalau satpam, anaknya jadi satpam, ya gagal. Ya, pembisnis yang hebat harusnya melahirkan pembisnis yang lebih hebat. Pendeta yang hebat harusnya melahirkan pendeta yang lebih hebat. Harusnya begitu. Di rumah kita, harusnya begitu ya. Dan mari kita belajar bersama-sama. Musa kemudian dibawa pulang, dirawat orang tuanya 13 tahun, diserahkan kepada putri Firaun. Ya. Tapi perhatikan, Ibrani 11 ayat 25, ketika Musa dewasa, Musa mengambil keputusan memilih kembali kepada bangsanya. Nah, keputusan yang benar ini, ya, nah itu Musa ambil keputusan kembali kepada bangsanya. Kenapa? Karena ia lebih baik suka menderita sengsara dengan umatnya daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini keputusan besar, keputusan penting, keputusan benar ini rohnya dibangun di umur 0 sampai 13 tadi. Jadi anak-anakmu nanti keputusannya benar atau enggak benar di umur itu membangunnya ya. Dan itu penting sekali. Gitu. Musa juga akhirnya yang mengajarkan begini, karena saya yakin ini prinsip dapat dari orang tuanya juga. Musa juga mengajarkan begini, apa yang kamu dengar daripadaku hari ini, ya, kamu perhatikan, terus kamu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Kata berulang-ulang itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata zanan, yang artinya seperti ngasah pisau atau anak panah, supaya apa? Tajam, gitu ya. Jadi kita nggak bisa loh mendidik anak sekali jadi. Kita nggak boleh ngomong begini, papa sudah ngomong berapa kali, mama sudah ngomong berapa kali, kamu masih belum berubah. Kalau saya jadi anaknya, saya akan ngomong begini, selama mulut papa mama masih bicara, silahkan bicara terus ya. Jadi kita nggak boleh Pak berhenti ngomong. Ya pokoknya selama hidup kita harus ngomong, ngajarin anak-anak. Mengajarkan berulang-ulang zanan seperti ngasah anak pisau gitu, anak panah maksud saya begitu ya. Terus kemudian dia juga ngomong begini, bicarakanlah itu pada waktu kamu berbaring, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan dan seterusnya. Ini berbicara, sharing, bukan lagi ngajar. Coba Anda sekarang periksa, evaluasi dengan jujur, Anda kalau bicara sama anak-anak lebih banyak nyinggung firman atau koreksi dia terus, atau tegur dia terus, atau intimidasi dia terus. Saya mau kasih tahu, nggak ada anak jadi baik ketika anak itu cuma dicekokin, diintimidasi. Kadang-kadang kita harus sharing ya, ngobrol dua arah gitu. Karena apa? Supaya mereka muncul wawasannya. Begitu. Jadi mari kita obrolin firman tiap saat, tiap waktu. Ini saya lakukan sejak saya ada di camp tahun 2005 sampai hari ini sudah jarang. Karena apa? Anak-anak saya sudah beranak masing-masing. Jadi mereka melakukan kepada anak-anaknya. Dan kemarin saya dapat pencerahan begini Pak, sebelum saya masuk sesi ini Pak, karena ini pencerahan ini buat saya mahal ya. Saya dapat pencerahan begini, kenapa banyak di Indonesia khususnya ya, banyak anak akhirnya murtad karena nikah. Ternyata ulangan 6, ayat 6 dan 7 itu yang disuruh mengajarkan berulang-ulang, yang disuruh membicarakan berulang-ulang itu adalah ayat 4 dan 5. Apa itu? Allah itu esa. Kasihilah Allah dengan segenap. Nah ini harus dibicarakan dari kecil Pak. Supaya apa? Anakmu pegang ini, Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya Yesus. Dan kemudian kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hikmat. Ini ditanam sejak kecil. Nah, anak saya kedua, anaknya baru umur 7 bulan. Saya ngomong sama papanya kemarin, saya panggil, saya ajak ngobrol, saya sharing firman ini. Nah, saya ngomong begini, biar anakmu kecil, jangan dianggap nggak ngerti loh, jangan dianggap otaknya nggak berfungsi. Kamu tiap hari bisikkan di telinganya, Tuhan kita adalah Yesus. Nah gitu, Tuhan kita adalah Yesus.
Kita harus mengasihi Tuhan. Nggak usah banyak-banyak kalimat. Satu kalimat pendek aja bisikan terus di telinga anakmu yang masih baby, itu bisa tertanam. Kenapa? Jangan dianggap mereka nggak nangkep loh, masih di dalam perut aja sudah nangkep kok gitu ya. Oke, ini serius Bapak, karena kita sedang membicarakan masa depan ya. Dan bahkan nanti harusnya itu Anda punya masa-masa pensiun juga. Umur berapa? Anda sendiri yang menentukan. Gimana caranya supaya pensiun? Makanya jangan ngurus pekerjaan terus, karena pekerjaan itu kalau diurus nggak ada habisnya. Jangan ngurus pelayanan terus, karena pelayanan itu kalau diurus ya nggak ada habisnya. Tapi urus orang. Siapa? Anakmu. Supaya gini, kalau kamu mati, apa yang kamu bangun tidak mati. Itu. Jadi kalau saya mau ngomong sama Pak Yongki begini, Pak Yongki, ya, Anda pasti akan mati. Tapi pelayanan yang Anda bangun harusnya nggak mati. Kenapa? Karena ada yang meneruskan. Siapa? Generasi yang Anda bangun itu. Gitu. Jadi ngurus orang lebih dari ngurus apapun. Boleh katakan amin? Pegang jidatnya lagi sambil katakan, jangan pura-pura nggak paham. Ini kita belajar ya. Oke, kita baca sekarang Lukas pasal yang ke-13 ya. Ini sebenarnya materinya Kem, tapi saya kemas beda. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Mohon izin Pak Yongki ya, saya bawa ayat ini. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ayat itu berkata begini, ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, perhatikan baik-baik. Ada orang punya kebun anggur, lalu kemudian numbuh satu pohon ara di tengah kebun itu. Lalu kemudian pemilik kebun ini sudah 3 tahun mondar-mandir datang kepada pohon ara ini, tujuannya satu, yaitu mencari buah. Tapi ternyata tidak mendapatkannya. Akhirnya si pemilik kebun itu memutuskan begini, tebang ini pohon. Karena percuma dia numbuh di sini, sudah aku tunggu 3 tahun tapi tidak juga berbuah. Lalu penjaga kebun tadi berkata begini, jangan Tuhan, kalau pakai bahasa saya kira-kira begini ya, jangan Tuhan kasih aku kesempatan 1 tahun, aku akan rawat dia, aku akan pupuk dia, aku akan cangkul tanah sekelilingnya, aku akan jaga dia. Tetapi kalau ternyata 1 tahun kita beri kesempatan tidak berbuah, aku setuju tebang pohon ini. Nah, mari kita fokus kepada penjaga kebun ini. Tugas kita orang tua itu seperti penjaga kebun anggur. Kebun anggur itu miliknya Tuhan, pemilik keluarga itu adalah Tuhan, pemilik pernikahan Tuhan, pemilik anak-anak kita juga Tuhan, dan kita adalah penjaganya. Yang setuju katakan amin sambil angkat jempolnya ya. Gitu. Nah, penjaga itu harus memiliki karakter seperti penjaga kebun ini. Penjaga kebun ini adalah pribadi yang lembut tapi tegas, lembut dan tegas ada pada dia, lembut tapi tegas. Ya, ini sebenarnya bicara keseimbangan. Jadi belum prinsip ya, ini menjaga anak-anak dengan sebuah keseimbangan. Kenapa? Karena keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Di pria sudah diajarkan itu, kunci kehidupan itu keseimbangan. Kunci mendidik anak itu juga keseimbangan. Kalau Anda tekan terus dia pasti rusak juga, ya kan? Makanya butuh seimbang. Nah, pribadi penjaga kebun ini adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Lembutnya di mana? Lembutnya memberi kesempatan. Anda lihat di Timur Tengah itu kebun anggur itu nggak boleh dicampuri dengan pohon apapun. Kalau sampai ada 1 pohon ara tumbuh di tengah kebun itu, ini namanya kesempatan, ini namanya kelembutan. Memberi kesempatan, itu lembutnya. Tegasnya di mana? Tegasnya ketika kesempatan itu tidak menghasilkan buah,
ketika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik, maka tegasnya tebang. Nah, gitu. Nah, orang tua itu harus lembut tapi tegas secara seimbang. Kenapa? Anda tulis ya. Karena kalau lembut saja akan kompromi, kalau tegas saja akan merusak. Saya ulangi sekali lagi. Orang tua yang lembut saja akan kompromi, kalau tegas saja akan merusak. Jadi kita harus lembut dan tegas itu secara seimbang. Itu kira-kira begitu. Apalagi kalau pendeta hanya lembut saja pasti kompromi ya. Pak Pendeta, itu pemusik satu itu harus dipanggil itu, disabatkan dulu. Kenapa? Oh, dia masih merokok dia itu. Kok tahu? Ah, merokoknya bareng saya. Hei, jangan keras-keras. Nanti kalau dia dengar, nanti dia ngambek, nggak mau main musik lagi. Siapa yang main musik? Kalau menurut saya lebih baik ibadah nggak pakai musik, tapi kudus, daripada musiknya hebat, tapi masih kompromi dengan dosa. Mungkin banyak gereja kompromi dengan dosa, makanya pandemi ini kayaknya diperpanjang. Ya. Gitu. Kita ke situ dulu ya. Tapi kalau tegas saja ya merusak. Kenapa? Kalau tersinggung ada jemaat yang jengkelin langsung ke mas khotbah, ya kan? Buat ngancam orang itu, buat intimidasi orang itu, orangnya di sana ngadepnya ke sana, saudara, tapi jarinya tetap ke sana, ya kan? Nah, itu namanya khotbah merusak itu, ya kan? Gitu. Lembut akan kompromi. Pak Pendeta, itu majelis satu itu harus dipanggil itu, ya. Harus didisiplin dulu. Kenapa? Masih main perempuan dia itu. Kok kamu tahu? Saya yang nyariin. Hei, awas hati-hati loh. Kalau dia dengar nanti dia ngambek, pindah gereja. Perpuluhannya paling besar dia itu. Lebih baik gereja uang sedikit tapi nggak kompromi dengan dosa daripada uang banyak tapi campur dosa ya. Nah, kita harus lembut dan tegas secara seimbang. Nah, di dunia ini ada 4 tipikal orang tua. Anda tulis, dan ini ada dampaknya setiap tipikal ya. Di dunia ini ada 4 tipikal orang tua. Ada orang tua yang tinggi tegasnya dan rendah lembutnya. Ya. Orang tua yang tinggi tegasnya dan rendah lembutnya itu akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Makin tegas saja makin berontak, makin tegas saja makin ngelawan, makin tegas saja makin hilang. Gitu. Ya, dan orang tua seperti ini banyak. Di Jakarta itu ada orang tua dengan bangga ngomong begini, oh kalau saya, anak-anak saya semua takut sama saya. Loh, wong ditakutin aja kok bahagia loh. Harusnya itu kalau dihormati, dikasihi baru bahagia. Ya ini ditakutin. Dan benar memang. Anak-anak lagi main-main, gaduh semua di ruang tamu, bagus itu, cekakakan, ketawa. Kenapa? Guyonnya kencang ya. Tiba-tiba anak yang paling kecil ngomong, Cik, cepat beresin, Cik, cepat beresin. Kenapa? Papa pulang. Kok kamu tahu? Ini hadiratnya sudah terasa. Ya. Belum masuk rumah itu hadiratnya sudah terasa. Ngegas mobil dia tahu. Hafal ini papa. Klakson mobil, cara buka gerbang tahu. Model papanya, ya kan? Ya. Ayo para istri colek suamimu dan katakan jangan pura-pura nggak dengar Pak, ini pelajaran penting. Begitu papanya masuk ya, langsung ruang tamu yang tadinya gaduh jadi sepi, masing-masing masuk ke kamar masing-masing. Kenapa? Ada monster pulang. Pernah lihat monster? Kalau belum coba lihat orang sebelahmu, barangkali dia pernah lihat maksudnya ya. Tanya dia maksudnya begitu. Jangan curiga dulu ya. Sekali waktu makan pagi bersama, breakfast bersama-sama, anak kecil yang paling kecil tadi nggak ambil roti bakar, nggak sengaja tangannya nyenggol gelas susu tumpah. Pruah! Papanya nggak basa-basi, langsung tangannya mendarat di wajah anaknya. Ya, anak itu langsung nangis. Wah! Terus papanya tanya, matamu di mana? Di sini, papa. Goblok. Sudah benar anak jawab di sini. Apalagi kalau di sini. Ya. Lain kali makan pagi bersama lagi. Kali ini papanya yang ngambil roti bakar, nggak sengaja juga. Tangannya nyenggol gelas, susu tumpah. Prang!
Anda tahu apa yang terjadi? Semua mata melotot ke papanya, termasuk anak yang ditempeleng itu melototnya paling seru. Ya. Tiba-tiba papanya berdiri dan ngomong ini, siapa naruh susu di sini? Nah itu, orang tua yang keras itu biasanya nggak pernah ngerasa salah. Salah pun dia akan menyalahkan orang lain. Ada nggak kira-kira orang tua seperti itu? Ada di mana? Di Indonesia banyak ya, tapi masalahnya di Amerika orang Indonesia juga banyak masalahnya gitu. Gitu ya. Minta maaf itu penting loh, minta maaf itu penting ya. Kalau orang tua model kayak gitu tadi, kalau anaknya nggak kurang ajar itu udah mujizat itu. Kenapa? Kamu punya orang tua kayak gitu, ya kan gitu. Nah itu sebabnya kita harus lembut tapi tegas. Itu tipikal pertama, akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Tipikal dua, ada orang tua yang tinggi lembutnya, rendah tegasnya. Ya. Orang tua yang tinggi lembutnya dan rendah tegasnya akan menghasilkan anak-anak manja. Dan anak manja itu nanti menyusahkan orang lain juga menyusahkan dirinya. Kenapa? Karena rata-rata anak manja itu sulit mandiri. Gitu. Dan Anda tulis yang saya ngomong ini penting ya. Orang tua yang memanjakan anak. Ini ditulis yang saya ngomong ini ya. Orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh karakter dan potensi anak sendiri dengan cara yang enak. Saya ulangi sekali lagi. Orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh karakter dan potensi anak sendiri. Saya itu sekolah Alkitab di Batu Malang, Bapak Ibu ya. Setelah selesai saya dipraktekkan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, praktek di seorang ibu janda udah tua, terus galak, disiplinnya luar biasa. Nah, saya berani ngomong ini karena beliau sudah dipanggil Tuhan ya. Kalau belum pun saya sudah ya berani ngomong karena mereka sudah dipulihkan semua gereja ini sejak ada kegerakan penuai ya, dipulihkan. Nah, saya ingat banget itu kalau malam gitu ya. Pokoknya kalau sama pengerja itu tegasnya luar biasa, tegas banget gitu. Tapi kalau sama anak-anaknya memanjakan banget gitu. Waduh, saya ingat banget kalau malam gitu diabsen satu-satu dan caranya harus mengikuti dia. Dipanggil pertama pasti saya, Isa! Dan saya harus menjawab begini, ya Oma. Gitu. Terus pintu. Jadi tugas saya itu kalau malam gembok pintu gerbang, pagi lepas gemboknya. Ya. Terus sebentar lagi temanku dipanggil, Joni, ya Oma, anjing. Dalam hati saya kok anjing dia. Oh rupanya dia tugasnya kalau malam ngelepas anjing. Ya. Kalau pagi kejar anjing itu, tangkap lagi, diikat lagi. 5 kali digigit pantatnya. Ya. Karena galak anjingnya. Saya masih sedikit terhormat ya, pintu ya. Tapi saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Anak yang dimanjakan itu membuat gereja itu pecah jadi 3. Jadi ingat ya, anak yang dimanjakan cenderung karakternya nggak terbangun. Itu. Makanya lembut harus tegas juga ya. Nah sekarang tipikal yang ketiga, orang tua yang ketiga. Ada orang tua juga begini, rendah ketegasannya, rendah juga lembutnya. Nah orang tua yang rendah tegasnya, rendah lembutnya, itu akan menghasilkan anak-anak gampangan. Anak-anak yang nggak punya nilai, anak-anak yang nggak punya tujuan. Karena apa? Punya orang tua yang no expression, nggak ada ekspresi sama sekali. Ya, anak pulang sekolah, Papa, Mama dapat 8. Cuman aja ya. Papa, Mama dapat 10 sambil lompat-lompat supaya mamanya bereaksi ya. Ternyata papanya malah jawab begini, norak lu, Papa dulu 13 tahun ya. Wow. Saya lagi mentor seorang pengusaha yang masih muda, istrinya selingkuh. Kenapa? Karena dia cuek banget. Cuek banget. Akhirnya istrinya selingkuh karena ada pria yang anget banget gitu. Gitu. Nah, kenapa dia cuek? Karena dulu pada waktu kecil ternyata dia ini anak kepala sekolah. Jadi kalau nilainya jelek, wah digebukin sama papanya. Tapi kalau nilainya bagus, papanya cuman buka begini, terus ditaruh di meja dan nggak ngomong apa-apa. Kita nggak boleh cuek, Pak. Itu membahayakan anak ya.
Tidak ada ekspresi sama sekali. Rendah ketegasannya, rendah juga lembutnya. Rendah tegasnya, rendah lembutnya. Ya. Anak pulang malam nggak ditegur. Ya. Nggak pulang, nggak ditegur. Gimana negurnya nggak pulang, ya kan? Nggak dicari itu maksudnya, ya kan? Akhirnya pulang hamil. Nah, begitu pulang hamil, nanyanya juga sekedar, berapa bulan kamu hamil? Kayak nggak ada problem begitu. Wah, ini benar-benar orang tua yang boleh dikatakan sontoloyo ini orang tua, ya kan? Gitu. Nggak punya ekspresi sama sekali, gitu. Ini akan menghasilkan anak-anak yang pasti nggak punya identitas, ya. Terus kemudian yang keempat, nah yang keempat sekarang. Orang tua yang tipikalnya yang keempat adalah tinggi tegasnya, tinggi lembutnya. Orang tua yang tinggi tegasnya, tinggi lembutnya, itu akan menghasilkan anak-anak ilahi. Anak-anak yang punya karakter, anak-anak yang punya nilai, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tahu masa depan, anak-anak yang tahu memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena punya orang tua yang tinggi tegasnya, tinggi juga lembutnya. Ya. Nah, kita harus sekarang menjadi orang tua yang ini, tinggi tegasnya, tinggi lembutnya, ya kan? Yang siap boleh katakan amin sambil angkat jempolnya. Jadi orang tua yang tinggi tegasnya dan tinggi juga lembutnya. Gimana caranya? Praktek sekarang. Nah, prakteknya sekarang, ayo tulis prakteknya. Praktek menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Ya. Saya mulai dari tegasnya dulu ya. Tegas. Tegas itu begini. Tulis. Tegas itu begini. Anda simpulkan, Anda rangkum, saya ngomong sengomong-ngomong saya, ya. Anda rangkum. Maaf Pak Yongki, saya ini nggak biasa pakai PowerPoint. Saya kalau pakai PowerPoint kayak dikurung ya. Tapi almarhum istriku harus pakai PowerPoint. Jadi saya dulu kalau khotbah duet sama dia itu, ya saya agak bingung. Tapi akhirnya saya belajar juga ya. Oke. Tegas itu begini ya. Kalau anak salah, anak berbuat salah, gitu ya. Panggil dia, ajak duduk, ajak ngobrol, bicara. Lalu beritahu salahnya. Nah, kalau sudah tahu salahnya, paham dia salah, gitu. Anda rangkum sendiri ya, saya ngomong ya. Kalau anak salah dipanggil, ajak duduk, ajak ngobrol, ajak bicara, beritahu salahnya. Kalau sudah tahu salahnya, perlu dihukum, perlu didisiplin, kalau tidak perlu cukup dinasehati. Itu tegas. Ya, jangan ada orang tua kalau anak salah langsung dimaki-maki. Enggak, harus dicari sumbernya gitu. Kenapa dia salah? Kenapa dia lakukan ini? Itu dicari gitu supaya Anda tidak mudah menghukum yang tanpa apa ya? Menghukum harus ada tujuan, ada alasannya juga gitu. Contoh, sekali waktu saya pulang dari pelayanan luar kota, anak saya yang pria itu waktu itu masih kuliah. Sekarang sudah punya anak hampir 3 ya. Hamil istrinya sekarang ini ya. Nah, saya pulang itu saya naik taksi dari bandara, dia bukakan pintu gerbang, terus kemudian tas saya diambil, dibawain. Nyambut lebih cepat dari mamanya. Biasanya kan mamanya yang nyambut. Saya masuk kamar diikutin, terus dia nanya, "Papa hari ini ada pelayanan?" "Nggak ada. Papa mau istirahat aja di rumah." "Pak, boleh ngobrol sebentar?" "Boleh." "Anu Pak, Theo cuma mau minta maaf." Namanya Theo. "Theo cuma mau minta maaf Pak." "Kenapa?" "Kemarin kan Theo mau keluar, tapi posisi mobil Papa ada di depan, mobil Theo di belakang. Jadi Theo harus keluarin mobil Papa dulu. Tapi rupanya Theo kurang konsentrasi, belum waktunya belok, Theo belok Pak. Jadi pintunya Papa, mobil Papa sebelah kiri belakang itu, samping, baret Pak." "Baret apa penyok?" "Dua-duanya Pak." Wah, saya lihat babak belur loh. Saya baru 10 bulan beri mobil, waktu itu baru 10 bulan, jadi baru memang. Babak belur mobil saya. Saya lipat tangan begini sambil lenger-lenger kata orang Jawa ya. Terus dia goyangin saya dari belakang, "Pak, Theo minta maaf ya." Saya diem. Terus dia peluk dari belakang. "Papa, Theo minta maaf." "Oke, Papa maafkan dan Papa nggak marah. Marah juga mobilnya tetap babak belur, ya kan?" Jadi Anda mesti berpikir panjang loh. Kalau Anda lebih cinta mobil daripada anak-anakmu, Anda cenderung akan menjadi penyembah berhala nanti. Dan anakmu pasti jadi korban ya. Saya dipeluk lalu kemudian minta maaf. "Oke, Papa maafkan." Tapi, nah ini tegas ya.
Karena kamu sudah besar, kamu harus belajar bertanggung jawab. Kamu udah dewasa. Kamu bawa mobil papa ke asuransi, ya. Kamu urusin sampai selesai. Dan sebelum selesai, papa pinjem mobil kamu buat pelayanan, kamu kuliah nggak pakai mobil. Oh iya Pak, terima kasih Pak, setuju Pak. Terima kasih, kamu sudah dengar papa. Nah gini loh Pak, Bu, tegas itu nggak harus teriak-teriak. Kalau teriak-teriak itu bukan tegas, ngamuk namanya ya. Ngamuk ya. Nggak boleh ngamuk kita. Ngamuk itu hasilnya beda. Ayo pegang jidatmu dan katakan, jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting ya. Kalau teriak-teriak itu ngamuk ya. Ada kalanya memang kita harus ngomong pakai nada tinggi, tapi nggak perlu teriak-teriak ya. Tegas itu begini, perhatikan. Ini isinya tegas. Anda tulis, ini penting ya. Tegas itu adalah sebuah keputusan harga mati, nggak boleh ditawar, harus dilakukan. Itu tegas. Dan jangan berubah-berubah. Suami istri harus sepakat. Jangan mama boleh, papa nggak boleh. Nah itu nanti Anda menanamkan roh percideraan namanya, gitu. Percideraan akhirnya gitu. Jadi harus sepakat, kompak, tegas ya. Tegas itu adalah sebuah keputusan ya. Harga mati nggak bisa ditawar, harus dikerjakan. Kalau anakmu nggak bisa, dampingi, gitu. Kira-kira begitu. Supaya dia belajar melakukan perintah yang Anda putuskan itu. Kira-kira begitu.